ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Penanda sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 6. Kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi ilmu. Ilmu dalam Islam secara umum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu metafisik yang diposisikan pada posisi yang tinggi, lalu disusul oleh ilmu matematik, ya, dan terakhir ilmu fisik. 3 kelompok ini kemudian melahirkan berbagai ragam ilmu pengetahuan, ya. Misalnya ilmu metafisika telah melahirkan ontologi, teologi, kosmologi, angelologi, dan eskatologi. Sedangkan ilmu matematik kemudian melahirkan ilmu geometri, aljabar, aritmetika, musik, dan trigonometri. Dan ilmu fisik telah melahirkan fisika, kimia, geologi, geografi, astronomi, dan optika. Nah, akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman serta aplikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, sejumlah ulama berusaha memberikan klasifikasi ilmu pengetahuannya, seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali, yang membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 bagian, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kelompok ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslimnya, terkait dengan, ya, tata cara melakukan perbuatan wajibnya, seperti tentang ilmu sholat, berpuasa, bersuci, berhaji, berzakat, dan lain-lain yang sejenis. Nah, sedangkan ilmu fardu kifayah, ya, adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Nah, dalam ilmu fardu kifayah, tidak setiap muslim dituntut untuk menguasainya. Yang penting setiap kawasan ada yang mewakili, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Ini menurut Qasimnya 2008. Nah, pembagian ilmu oleh Al-Ghazali dilanjutkan dengan membagi ilmu menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu syariah, ilmu gair syariah. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa semua ilmu syariah adalah terpuji. Beliau juga menjelaskan bahwa ilmu syariah terbagi menjadi 4 macam pokok usul, ya. Ada kemudian, ya, setelah usul ada cabang atau furu', pengantar atau mukaddimat, dan pelengkap atau mutammimat. Ilmu usul meliputi Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, dan atsar sahabat. Sedangkan ilmu furu' meliputi ilmu fikih yang berhubungan dengan
kemaslahatan dunia, dan ilmu tentang hal ihwal dan perangai hati, baik yang terpuji maupun yang tercelah. Ilmu mukaddimat dimasukkan sebagai alat yang sangat dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu usul, ya seperti ilmu bahasa Arab, ya nahwu, saraf, balaghah. Nah, ilmu mutammimat adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran, seperti ilmu makhraj, al-huruf, wa al-faj, dan ilmu qiraat. Nah, selanjutnya Al-Ghazali membagi ilmu ghair syariah dibagi menjadi 3. Jadi ilmu ghair syariah dibagi menjadi 3, yaitu ilmu-ilmu yang terpuji atau al-ulum al-mahmudah. Nah, ilmu-ilmu yang dibolehkan, al-ulum al-mubahah, dan ilmu-ilmu yang tercela, al-ulum al-mazmumah. Ilmu yang terpuji adalah ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, seperti kedokteran, pertanian, teknologi. Nah, ilmu yang dibolehkan adalah ilmu tentang kebudayaan, seperti sejarah, sastra, dan puisi yang dapat membangkitkan keutamaan akhlak mulia. Sedangkan ilmu yang tercela adalah ilmu-ilmu yang dapat membahayakan pemiliknya atau orang lainnya, seperti ilmu sihir, astrologi, dan beberapa cabang filsafat. Sementara itu, Ibnu Khaldun yang dinukil oleh Nurholis Majid tahun 84 membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu-ilmu nakliyah yang bersumber dari syarat dan ilmu-ilmu akliyah atau ilmu falsafah yang bersumber dari pemikiran. Nah, selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, bahasa Arab, linguistik, gramatika, retorika, dan sastra. Sedangkan yang termasuk dalam ilmu-ilmu akliyah diantaranya adalah ilmu mantik, ilmu alam, metafisika, dan ilmu instruktif, seperti ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu musik, dan ilmu astronomi. Sementara itu, Nasution menjelaskan pemikiran Al-Farabi bahwa ilmu pengetahuan dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu pertama, ilmu bahasa yang mencakup sastra, nahwu, saraf, dan lain-lain. Kedua, ilmu logika yang mencakup pengertian manfaat, silogisme, dan sejenisnya. Ketiga, ilmu profadetis yang meliputi ilmu hitung, geometri, optika, astronomi, astrologi, musik, dan lain-lain. Keempat, ilmu fisika dan matematika, Kelima, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu kalam. Sementara itu Ibnu Butlan, yang wafat tahun 1068 Masehi, membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 cabang besar, yaitu ilmu-ilmu keagamaan Islam, ilmu-ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu kesusastraan. Nah, hubungan ketiga cabang ilmu ini digambarkan sebagai segitiga, Sisi sebelah kanan adalah ilmu agama, sisi sebelah kiri adalah ilmu filsafat dan ilmu alam, sedangkan sisi sebelah bawah adalah kesusastraan. Kemudian konferensi dunia yang dilaksanakan di Islamabad, Pakistan tahun 80 tentang pendidikan Islam 2 di Islamabad
merekomendasikan pengelompokan ilmu pengetahuan menjadi dua macam, yaitu ilmu perennial atau abadi atau anakliyah, dan ilmu acquired atau perolehan atau akliyah ya. Selanjutnya dijelaskan bahwa termasuk dalam kelompok ilmu perennial ini adalah Al-Quran ya, meliputi qiraah, hifz, tafsir, sunnah, sirah, tauhid, usul fikih ya, fikih, bahasa Arab, Al-Quran yang terdiri atas fonologi, sintaksis dan semantik, dan ilmu bantu yang meliputi metafisika Islam, perbandingan agama, kebudayaan Islam. Sedangkan yang termasuk dalam ilmu acquired adalah seni yang meliputi seni dan arsitektur Islam, bahasa sastra. Ilmu-ilmu intelektual atau studi sosial teoritis meliputi filsafat, pendidikan ekonomi, ilmu politik, sejarah, peradaban Islam, geografi, sosiologi, linguistik, ya, psikologi dan antropologi. Ilmu-ilmu alam atau teoritis meliputi filsafat, sains, matematika, statistik, fisika, kimia, ilmu kehidupan, astronomi, ya, ilmu ruang dan sebagainya. Nah, ilmu terapan meliputi rekayasa dan teknologi, obat-obatan dan sebagainya. Dan ilmu praktik ya meliputi perdagangan, ilmu administrasi, ilmu perpustakaan, ilmu kerumah tanggaan, ilmu komunikasi. Sementara itu ya, Nurholis Majid ya, yang seorang cendekiawan Sing dari negara kita, mengelompokkan ilmu keislaman ke dalam 4 bagian, yaitu ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam, dan ada ilmu falsafah. Beliau menjelaskan bahwa ilmu fikih membidangi segi-segi formal peribadatan dan hukum, sedangkan ilmu tasawuf membidangi segi-segi penghayatan dan pengamalan keagamaan yang lebih bersifat pribadi. Nah, ilmu kalam membidangi segi-segi mengenal Tuhan, ya, mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Sedangkan ilmu falsafah membidangi hal-hal yang bersifat perenungan spekulatif tentang hidup dalam arti seluas-luasnya. Bahkan menurut Nurholis ya, termasuk lingkup falsafah adalah ilmu-ilmu umum ya, seperti metafisika, kedokteran, matematik, astronomi, dan kesenian. Klasifikasi ilmu-ilmu keislaman ya, yang dilakukan para ilmuwan muslim mempertegas bahwa cakupan ilmu dalam Islam itu sangat luas, yaitu meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Nah, adapun yang menjadi batasan ilmu dalam Islam adalah bahwa pengembangan ilmu harus dalam bingkai tauhid, dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, dengan demikian ya, ilmu bukan sekedar ya ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan, dan ilmu bukan untuk tujuan ya. Jadi ilmu bukan tujuan ya, melainkan sekedar sarana untuk dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Nanda sekalian, klasifikasi ilmu ya menurut ya dalam agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang dhaif. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.